Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah Tika, Ya, Ustazah. bagaimana kabarnya Ustazah Jazakallah Tika? khairan katsiran. Alhamdulillah sehat, Ustazah. Insyaallah, alhamdulillah, Ustazah masyaallah. mau Ustazah terkait yang proyek akhirat tadi, Ustazah. Terkadang di satu sisi kita ingin gitu termotivasi melihat teman-teman yang lain berlomba-lomba gitu untuk belajar gitu kan, Ustazah. Tapi di sisi lainnya itu kita masih terkendala di kewajiban kita sebagai ibu gitu, Ustazah. Ada anak-anak yang harus didampingi untuk belajar pekerjaan rumah gitu, Ustazah. Kalau kita paksakan untuk belajar, konsekuensinya akan terlalaikan dengan tugas kita sebagai seorang ibu dan istri gitu, Ustazah. Itu bagaimana, Ustazah, terkadang buat iri gitu sama teman-teman gitu. Baik, kalau ada proyek akhirat, di mana pastinya proyek akhirat itu adalah proyek yang sangat luar biasa. Nah, bagaimana kita mengaturnya? Kalau misalnya kita punya proyek akhirat, di samping itu juga kita memiliki posisi atau berstatus sebagai seorang ibu, seorang istri di dalam sebuah rumah, maka kita prioritaskan dari skala yang paling penting, ya, dari skala yang paling penting. Misal contohnya, teman-teman saat ini menjadi seorang istri misalnya. Nah, kewajiban kita kan di samping untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, karena kita sebagai hamba Allah, juga kita memiliki kewajiban untuk mentaati suami kita. Nah, kalau kita punya proyek akhirat, ya sebaiknya dikomunikasikan juga dengan pasangan kita, ya. Sayangku, misalnya kalau teman-teman sudah jadi istri, ya, ini saya punya proyek akhirat nih, mau buka program, mau mengajar. Menurut suamiku bagaimana? Nah, Masya Allah teman-teman, kalau kita berkomunikasi dengan pasangan kita, ya minimal pasangan kita akan memberikan keputusan. Oh, Masya Allah, itu bagus deh, itu bagus ndak, Masya Allah. Lanjutkan, nanti insya Allah abang yang mensupport, insya Allah nanti kakak yang akan mendoakan. Itu sebuah hal yang sangat bagus. Nah, Masya Allah, dari situ teman-teman kita akan merasa ada yang satu visi, satu misi, dan kita menjalankan proyek akhirat itu menjadi lebih ringan daripada kita hanya sendirian gitu loh. Kemudian nanti kita juga minta bantuan kepada pasangan kita kalau misalnya suatu hari dalam menjalankan proyek akhirat ini ada kendala, maukah engkau wahai suamiku membantu, ya. Ya, contoh misalnya ketika saya mau mengajar, ya misal itu kan proyek akhirat. Nah, saya pasti meminta izin dulu kepada suami, ya. Dan alhamdulillah dari awal tuh sudah kita sudah sepakat bahwa kalau misalnya di tengah-tengah misalnya ya anak-anak itu misalnya bangun atau apa, kalau bisa dikondisikan oleh suami, maka suami siap untuk mengkondisikannya. Nah, ini insya Allah akan lebih ringan daripada kita jalan sendiri-sendiri. Apalagi ya akhwat, jangan sampai kita sibuk dengan proyek akhirat yang ada di luar rumah, tapi ternyata kita melupakan posisi kita untuk mentaati suami kita di jalan sendiri-sendiri. Karena banyak saat ini saya jumpai ibu-ibu yang Masya Allah semangat untuk mengumpulkan majelis ilmu, tapi ternyata mereka lupa untuk meminta izin kepada suami mereka. Ya, jadi tetap ya kita prioritaskan skala yang paling penting. Kalau seandainya suami kita belum mengizinkan kita untuk menggarap proyek akhirat, itu adalah yang terbaik. Yang terbaik, minta kepada Allah Subhanahu wa taala keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala dan juga keridhaan dari suami kita. Allahu taala a'lam.